jemaah yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahum rahmanu wudda. Sadaqallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adzabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang Allah muliakan, dari ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dapat memahami bahwa ada satu bagian terpenting dalam agama kita, yaitu berperilaku baik atau disebut dengan husnul adab. Adab adalah kualitas kedisiplinan, aturan, kualitas kebajikan yang syumul di dalam dada orang-orang mukmin, yang dimana orang tersebut secara budaya disebut muadib. Husnul adab, kata Rasulullah SAW, adalah bagian daripada iman. Apa yang dapat kita pahami dari adab? Wali-wali Allah, orang-orang sufi, sering berbicara tentang kualitas adab. Mereka memaknai adab, yang pertama adalah mesti ada yang disebut marwah, atau disebut dengan bahasa agama muru'at. Muru'at adalah kebajikan yang dilakukan oleh setiap individu muslim. Alladzina amanu, sungguh orang-orang beriman itu, wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang mengerjakan kebajikan, sayyi'an lahu, Allah akan memasukkan dalam dada mereka mudah kasih sayang daripada Ar-Rahman itu sendiri. Jadi bila kita tidak punya wibawa, maknanya kita tidak pernah melakukan kebaikan, atau kita tidak beriman dan tidak beramal soleh. Di luar itu orang tidak mengenal istilah adab. Adab yang kedua, jika orang melakukan banyak amal soleh, sungguh dia telah menyempurnakan makna yang kedua daripada adab, adalah amal daripada sunnah Rasulullah SAW. Jika orang tidak mengamal sunnah Rasulullah, sungguh dia tidak beradab, meskipun dia pintar di dalam ilmu pengetahuan dan intelijensia sangat tinggi. Dia sangat jauh dengan diri kebenaran, yaitu nur dan cahaya, dan penyatuan roh kepada nurullah, yaitu sifat, dan itu ilmu. Itu segala sumber daripada pengetahuan. Sungguh
sibuk kita ini. Ini tiga hal sangat berkaitan. Tidak mungkin orang tidak melakukan kebajikan. Dia tidak pernah melakukan kebajikan. Sungguh dia tidak ada sunnah pada dirinya. Ketika dia tidak punya sunnah pada dirinya, dia bukanlah orang yang terhormat. Atau sebaliknya, orang tidak melakukan penghormatan, tidak terhormat, dia tidak ada sunnah sama sekali, dan dia bukan pelaku kebajikan. Ini hadirin jamaah yang Allah muliakan, dapat kita maknai bersama. Itulah adab. Itulah yang dapat kita simpulkan daripada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Di luar itu, perbincangan kita tidak menemukan pada titik itu. Hadirin jemaah yang Allah muliakan, terkadang hamba beradab yang sangat tinggi dengan Allah. Adab hamba dengan Allah ini adab yang sangat tinggi. Hamba secara syariat selalu meniadakan kejahilan agar dia arif kepada Allah Subhanahu. Gada pada tingkat hati, dia tidak akan wafat. Walaupun dia duduk di masjid Allah, dia tahu dia duduk di rumah Allah. Dia sangat mengenal dan dia sangat akan kesepian di rumah kekasih, tidak hadir kekasih. Makanya utur hati kepada Allah dalam beribadah ini sangat menentukan. Jika tidak, dia disebut orang-orang yang tidak ada adab dan hormat. Antara hamba dengan Tuhan pada hakikat, dia tidak akan melakukan kekafiran, menuntut kebenaran, memainkan fakta-fakta yang salah. Karena kekafiran sangat berbahaya dan sangat jauh, karena dia menuntut hak. Sebaik-baik orang Muslim adalah memberikan hak-hak kepada yang hak. Inilah adab dengan Tuhan dan adab dengan Allah. Tidak menuntut apa yang Allah perintahkan kepada diri hamba. Dan pada tataran ma'rifat adalah dilarang sekali-kali hamba tidak mengisbatkan Allah pada setiap martabatnya. Karena ketika dia tidak melakukan isbat Allah, maka dia dianggap mengisbat selain Allah atau ghayat, dan itu kesyirikan. Dan syirik sangat-sangat berbahaya di dalam kehidupan hamba Allah. Dia tidak dianggap berada. Orang-orang musyrik kepada Allah bukan orang yang berada. Adab untuk diri sendiri adalah kejujuran. Sifat Muslim yang sangat tinggi adalah jujur. Ketika Muslim tidak jujur, dia sungguh tidak punya adab. Dan dia akan melakukan sesuka hatinya. Dan dia akan mengarahkan semua lembaga kepada nafsunya. Maka kejujuran adalah ciri-ciri orang Muslim yang beradab. Yang ketiga, adab sesama manusia. Hadirin jemaah yang Allah muliakan, adab sesama makhluk, para ahli ulama mengatakan dengan istilah lain disebut dengan suhbah. Suhbah, persahabatan, pertemanan tidak mungkin terjadi tanpa silaturahmi, tanpa rasa sayang,
tanpa penghormatan. Derajat orang akan dihormati berdasarkan derajat, dimuliakan, sehingga mereka semua mendapat fungsi dan pada sisi-sisi tertentu. Karena ini ada tanpa penghormatan, tanpa persahabatan, hubungan antara sesama ini keruh, ini tidak akan terjadi dengan baik. Bahkan kita orang yang dikenal jantung hati bisa dikatakan orang tidak berani. Maka sumpah ini sangat penting. Sumpah dimaknakan oleh Allah dalam dua. Yang pertama, dia punya segala. Orang yang tidak segan berbicara sesukanya, tidak punya adab. Dia bermain-main dengan agama, tidak punya adab. Meski pengetahuannya tinggi, meski dia mempunyai alamat-alamat keilmuan yang tinggi, sungguhnya dia hanya membenarkan nafsu dirinya dengan ilmu. Ini sangat penting. Tapi segan yang sangat tinggi tidak baik. Dia tidak akan terjadi persahabatan. Dia perlu yang namanya, perlu persaudaraan, perlu kasih sayang, perlu kedekatan, perlu kemesraan. Mesra sangat penting di kampus ini. Dan segan juga sangat penting. Jika dua ini terjadi, maka penghormatan abadi terjadi di kampus kita yang ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat kita bagi diri kita dan terutama bagi hati sendiri. Hadirin jamaah Allah.